Dua bangunan rumah yang berada di komplek perumahan Taman Lopang Indah, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, ludes terbakar pada Senin malam. Api dengan cepat menjalar ke seluruh isi bangunan rumah. Api pertama kali muncul dari gudang rumah tempat penyimpanan barang elektronik yang kemudian merambat ke rumah yang berada di sebelahnya. Kebakaran terjadi diduga akibat adanya hubungan arus pendek listrik dari salah satu gudang elektronik. Yang hangus sih kalau gudang sih ya, yang lebih parah itu. Kalau rumah sih kayaknya 50%-nya aja gitu, bagian atap sama dapur sih. Kondisi tertutup gudangnya, cuman emang yang punya masih warga kita gitu. Oh gitu. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara pemilik rumah syok akibat lebih dari 50% hangus terbakar dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Langsung jet. Yasmin, segera meluncur, Cik Bolo, persilakan. Sabda. Jet. Kobaran api ini membesar saat melahap ruangan pabrik produksi plastik di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, sejumlah material seperti mesin printing ikut terbakar karena banyaknya zat kimia seperti tinta dan thinner yang mudah terbakar. Diduga kebakaran ini dipicu akibat terbakarnya mesin blower usai tersambar percikan listrik di area tersebut. Api dengan cepat menjalar ke material lain dan membakar seluruh bangunan. Kondisi ini membuat panik para karyawan pabrik karena saat kejadian proses produksi plastik sudah dimulai. 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Ini seperti itu di pabrik plastik. Kemudian segera kami merapat ke sini dan ternyata yang terbakar itu adalah mesin printing plastik ukuran cukup besar. Dugaan sementara penyebab kebakaran itu ada percikan api dari mesin blower yang berada di sebelah mesin printing plastik tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Tim Satreskrim Polresta Tangerang kembali menangkap 4 pelaku penggelapan mobil bos rental yang tewas ditembak di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Sejumlah puskesmas di Jakarta dan daerah siap menjalankan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun. Presiden Prabowo Subianto menegaskan melarang perjalanan ke luar negeri yang tak perlu demi penghematan dan memenuhi kebutuhan rakyat. Halo pemirsa, iNews Pagi kembali untuk menemani Anda pagi hari dan tentunya untuk melengkapi informasi Anda di pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana. Inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Sengketa lahan di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan diwarnai adu mulut antara ahli waris lahan dan pihak keamanan. Ya, ketegangan ini membuat polisi dan petugas BPN turun tangan untuk menengahi keributan. Pak polisi cuma ngamanin, Pak. Polisi cuma ngamanin, jangan mihak, Pak, jangan mihak. Ketegangan terjadi antara beberapa penjaga yang melarang masuk pemilik ke dalam area tanah sengketa di Jalan Raya Lenteng Agung, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Adu mulut, bahkan nyaris baku hantam terjadi antar keluarga ahli waris dengan pihak pengklaim. Pihak pertama mengklaim telah menempati lahan itu sejak tahun 1970-an. Yang mengaku namanya Ridwan dan Husin, pihak dari Atom Bisin. Yang mengklaim tanah di sini. Percayaan kami satu, saat mereka pindah ke tempat lain, ada tanah kosong di sini menurut mereka 3.000 sekian. Kenapa nggak dari tahun 75 penempatan di sini? Karena kami sebenarnya dari tahun 1978. Akibat kisruh sengketa lahan ini, BPN dan Kepolisian Jakarta Selatan ikut turun tangan menengahi kedua pihak. Petugas langsung mengecek fisik tanah berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut. Pangan di dalam pencocokan datanya. Pencocokan data. Belum hanya menanyakan apakah objek yang menjadi dipersiapkan di letaknya di sini. Kami berdasarkan data di peta saja. Memang yang ditunjukkan posisinya ini, memang tanah ini belum sertifikat. Sementara kasus sengketa lahan ini akan dikaji kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran adanya dugaan mafia tanah yang melegalkan tanah warga tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sementara itu, tim kuasa hukum penggugat menjelaskan pihaknya telah memenangkan hak atas tanah berdasarkan putusan Mahkamah Agung. MA memutuskan ahli waris penggugat adalah pemilik sah tanah yang berada di kawasan Jalan Raya Lenteng Agung, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam gugatan keperdataan, kami sebagai penggugat juga sudah jelas-jelas memenangkan di tingkat pertama, banding, dan kasasi. Ya, sehingga kami setelah melakukan konstatering, pencocokan data-data, kami juga sudah mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan eksekusi pengosongan. Nah, kita tinggal menunggu dari Pengadilan Jakarta Selatan kapan itu akan dilakukan. Dan perlu rekan-rekan media ketahui juga bahwa kami sudah bersurat kepada Kementerian ATR, ya, tembusannya kepada Kapolres, Kecamatan, BPN, ya, Kelurahan, RT/RW berkaitan dengan semua isi putusan ini, termasuk kepada Kementerian Hukum dan HAM, ya, juga kami tembuskan surat ini. Sehingga apa? Kalau mereka di seberang sana berteriak bahwa diduga klien kami sebagai mafia tanah, salah dan keliru. Justru yang menjadi mafia tanah itu adalah orang tuanya yang secara sah sudah divonis oleh Pengadilan Jakarta Selatan atas pemalsuan akta hibah dan pemalsuan giri palsunya. Eksekusi 2 rumah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Iya, pemilik rumah mengamuk dan berusaha melawan petugas yang melakukan penyitaan. Kericuhan ini terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa melakukan eksekusi terhadap 2 rumah permanen di Kelurahan Limbung, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemilik rumah mengamuk menolak rumahnya dieksekusi. Tanah ini dia bersaudara. Kalau kita berpatokan dengan surat. Sengketa lahan antara penggugat ahli waris Husi Daeng Liwang melawan tergugat Tara Daeng Lurang dan Maria Daeng Taco dengan luas 9 area ini mulai berperkara di pengadilan sejak tahun 2000 lalu. Perkara ini bergulir sejak tahun 2000. Untuk perkara ini sendiri sudah bergulir di tingkat PN, tingkat PT, tingkat kasasi, dan tingkat PK. Meski terjadi kericuhan, jurusita tetap melakukan eksekusi terhadap 2 rumah semi permanen tersebut menggunakan alat berat. Keluarga hanya bisa menangis meratapi rumah mereka yang diratakan dengan tanah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.
Ratusan warga menggelar aksi demo di depan kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Warga menuntut pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk segera menyerahkan barang bukti 3 sertifikat tanah seluas 9,8 hektar yang telah selesai dan inkrah secara hukum 2023 lalu. Ratusan warga Desa Tambak Kosowaru, Sidoarjo menggelar aksi demo di depan kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dalam aksinya, warga menuntut pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk segera menyerahkan barang bukti 3 sertifikat tanah seluas 9,8 hektar atas nama Miftahur Royan dan Elok Wahiba ke pemiliknya. Karena kasus pidana penipuan sengketa tanah tersebut telah selesai dan inkrah secara hukum 2023 lalu. Namun pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo tidak mau menyerahkan barang bukti tersebut karena dalam kasus perdata masalah sengketa tanah di kawasan Desa Tambak Kosowaru itu dimenangkan oleh sebuah perusahaan di Pasuruan dan inkrah secara hukum tahun 2024 lalu. Terkait adanya 2 putusan hukum perdana dan perdata yang berbeda pada objek tanah sengketa itu, pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo saat ini masih menunggu fatwa hukum dari Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo terkait masalah sengketa tanah tersebut. Kita 3 sertifikat itu dikembalikan kepada pemilik asal Elok Wahiba dan Miftahur Royan sebagaimana putusan pidana nomor 236, dan itu sudah putusan pidana sudah inkrah yang menyatakan di sana bahwa rangkaian peralihan sertifikat di Tambak Oso ini ada suatu kebohongan muslihat sehingga penipuan sudah clear, terbukti, sah dan meyakinkan, dan Agung Wibowo sebagai tersangka, terdakwa, terpidana sudah menjalani. Perbedaan putusan pidana dan perdata terkait dengan sertifikat SHGB, 3 sertifikat SHGB ini kami sudah meminta fatwa ke Mahkamah Agung agar kami meminta itu semua agar kami selaku jaksa ini tidak salah langkah terkait dengan proses eksekusi yang nantinya pasti akan dilaksanakan itu. Nah, proses fatwa itu akan kami follow up kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo. Aksi demo ratusan warga di depan kantor Kejari Sidoarjo ini akhirnya bubar setelah perwakilan warga melakukan pertemuan dengan perwakilan Kejari Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Tangerang kembali menangkap tersangka penggelapan mobil bos rental yang tewas ditembak di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada awal Januari 2025. Ya, total ada 4 tersangka yang ditangkap di wilayah berbeda. Satreskrim Polresta Tangerang menangkap tersangka penggelapan mobil bos rental yang tewas ditembak di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada awal Januari 2025. Total ada 4 tersangka berinisial IS, AS, IM, dan HR. Masing-masing ditangkap di tempat berbeda di wilayah hukum Polda Banten dan Polda Metro Jaya. Keempat pelaku ditangkap terkait rangkaian peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan 1 unit kendaraan roda 4 jenis sedan. Jadi jumlah 4 orang dari awal sampai proses kami melaksanakan tahapan penyidikan selama 1 bulan. Diamankan di mana Pak Kasat? Untuk saudara AS, kami melakukan upaya pengungkapan di daerah Pandeglang. Lanjut, untuk saudara IS, kami pun juga sama, melakukan pengembangan juga di daerah Pandeglang. Dan saudara IM, kami lakukan upaya pengungkapan di daerah Tangerang. Dan lanjut lagi kepada saudara HR pun di daerah Kota Serang. Perannya sebagai apa, Pak? Semua di dalam rangkaian dugaan tindak pidana pasal sangkaan 372. Polisi masih memburu 1 pelaku yang masih buron dan kepada para tersangka ditetapkan dengan pasal 378 junto pasal 338. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.
Sementara pelaku utama penembakan bos rental di rest area kilometer 45 Jakarta Merak, yakni 3 oknum TNI Angkatan Laut, menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer 208. 2 dari 3 oknum TNI AL tersebut didakwa pembunuhan berencana. Sidang militer perdana 3 pelaku yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut dalam kasus pembunuhan terhadap bos rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Jakarta Merak digelar hari ini. Sidang digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur. Agenda sidang perdana hari ini adalah pembacaan surat dakwaan kepada 3 anggota TNI Angkatan Laut tersebut. 3 anggota TNI AL yang terlibat diberikan dakwaan kombinasi. Terdakwa 1 dan 2 didakwa primer, yaitu pasal 340 Junto 55 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan terdakwa 3 dijatuhi pasal 480 tentang penadahan. Atas dakwaan tersebut, kuasa hukum 3 anggota TNI Angkatan Laut tidak mengajukan eksepsi atau menerima dakwaan yang diberikan. Bahwa atas dakwaan tersebut tadi penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan auditor militer yang telah disampaikan tadi. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan digelar pada Selasa 18 Februari 2025 dengan menghadirkan 5 saksi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Seorang bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman meninggal dunia setelah ditembak oleh oknum TNI Angkatan Laut. Korban ditembak saat berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental miliknya. Aksi penembakan itu terjadi di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada 2 Januari 2025 lalu. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit akibat luka tembak di bagian dada. Kejadian berawal saat Ajat Supriyatna menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember 2024. Namun pada 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban dan timnya curiga, kemudian mencari keberadaan mobilnya hingga ke Saketi Pandeglang. Korban melihat mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI sambil mengancam. Tak lama kemudian sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban. Mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer, namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area Tol Tangerang Merak kilometer 45 dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman. Usai kejadian, keluarga menyesalkan sempat ada pernyataan pengeroyokan kepada para oknum tentara tersebut sebelum kejadian penembakan. Hal tersebut dibantah oleh anak korban yang saat kejadian berada di lokasi. Pasca kejadian ini, publik berharap peristiwa serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan iNews melaporkan.